Perkenalkan, nama saya Andre Samuel Naban dari kelas MB6B. Saya akan mempresentasikan tentang Employee and Community Relations. Kita tahu, dalam sebuah perusahaan, karyawan itu merupakan salah satu bagian internal dari sekian banyak stakeholders dalam perusahaan. Dan karyawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan administrasi, dan juga anggota serikat pekerja. Karena perbedaan tersebut, maka komunikasi yang dilakukan oleh public relations akan berbeda-beda sesuai dengan target komunikasi tersebut. Peranan PR dalam employee relations yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, lalu yang kedua, mengurangi kemacetan pekerjaan, yang ketiga yaitu menurunkan tingkat pergantian karyawan, lalu yang keempat ada standar hidup yang lebih baik. Kelima yaitu memperbaiki citra dan kredibilitas organisasi, yang keenam yaitu meningkatkan kenyamanan kerja, lalu yang ketujuh meningkatkan sense of belonging karyawan terhadap perusahaan, dan yang ke-8 ada itu mensinergikan tujuan bersama antara perusahaan dengan anggota atau karyawan. Budaya dan kultur juga harus diperhatikan oleh pihak PR dalam menjalankan komunikasi dalam perusahaan, dikarenakan perbedaan budaya dan kultur juga dapat mempengaruhi pola hubungan yang ada di organisasi, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh PR. Dan ada berikut beberapa karakteristik dari budaya organisasi, antara lain bisa diperhatikan dalam gambar berikut. Peran PR dalam employee relation. Peran PR dalam membangun hubungan yang baik dengan karyawan dapat dengan cara melakukan hal berikut dalam membantu manajemen, yaitu yang pertama, memberikan saran bagi keputusan organisasi. Yang kedua, PR sebagai konsultan komunikasi internal organisasi. Yang ketiga, membuat kebijakan komunikasi organisasi. Yang keempat, membantu manajemen dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembaharuan. PR dalam community relation yaitu PR juga bertugas dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, lingkungan, maupun pemerintahan. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan antara lain yang pertama, yaitu dukungan dari top manajemen. Sangat diperlukan dan sangat penting dukungan dari manajemen level atas organisasi agar dapat tercapainya atau berhasilnya program-program community relations yang ditetapkan oleh public relations. Lalu, pengetahuan dari masyarakat. Dalam menyampaikan informasi, PR dituntut agar menyampaikan beberapa informasi agar pengetahuan masyarakat terhadap program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan dapat diterima oleh masyarakat, dan berikut beberapa informasi yang akan disampaikan oleh public relations dalam community. Selanjutnya, untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat atau lingkungan, perusahaan dapat menyelenggarakan berbagai aktivitas yang untuk meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan lingkungannya. Selanjutnya ada reward. Reward sangat diperlukan dalam kegiatan community relations dikarenakan reward sangat berguna untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan perusahaan. Selain itu, reward juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang kepada perusahaan dalam hal community relations. Dari presentasi saya, dapat disimpulkan bahwa public relations sangat berperan dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan, baik untuk menjalin komunikasi kepada anggota ataupun menjalin hubungan yang baik kepada lingkungan ataupun pemerintahan dari lingkungan perusahaan tersebut berada. Sekian presentasi saya tentang employee dan community relations. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan minta maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.